Bab 2777. Memecahkan rekor berturut-turut. Erikin yang belum pernah berkultivasi teknik Sekte Luopo, secara khusus dibuat pengecualian oleh Pak Tua Su sebelum memasuki kultivator di luar pintu aula leluhur. Pada saat ini, butuh waktu lebih lama dari semua murid Sekte Luopo untuk memahami elemen sumber energi emas. Ketua Sekte, katamu Tuan Qin bukan kultivator dengan ilmu sihir unsur utama emas. Para tetua tidak percaya, bertanya-tanya apakah Pak Tua Su melakukan kesalahan. Ini tidak mungkin salah. Pak Tua Su menegaskan, kalian tidak mencapai fase penilaian, kepekaan dalam hal ini tidak kuat. Kalau kultivasi ilmu sihir Tuan Qin setipe dengan aku pasti bisa merasakannya. Di jalur pegunungan Roh Emas, dia juga menghabiskan beberapa hari bersama Erikin dan mengalami beberapa pertempuran. Meskipun ilmu sihir yang ditampilkan oleh Erikin tersembunyi, kultivator Sekte Luopo terutama didasarkan pada ilmu sihir jenis emas, jadi selama Reiki Erikin membawa Reiki jenis emas, Pak Tua Su tidak akan tidak menyadarinya. Kalau begitu bukankah kita terlalu tidak berguna? Semua orang percaya penilaian Pak Tua Su. Beberapa tetua tidak bisa menahan senyum kecut. Kultivasi seumur hidup mereka adalah sumber energi unsur emas, dan bahkan tidak ada prestasi seperti Erikin. Atau, Tuan Qin adalah jenius emas yang langka. Meskipun dia kultivasi jenis metode lain, tetapi metode emas adalah yang paling cocok untuknya. Kata seorang tetua. Memikirkan hal ini, semua orang tersentak sejenak, sedikit tercengang. Seorang kultivator muda yang tidak didasarkan pada metode emas, memiliki bakat jauh lebih baik daripada murid yang mereka bimbing dengan hati-hati. Maka itu hanya bisa dijelaskan oleh bakat. Tetapi semua orang merasa bahwa kepala mereka sedikit tidak cukup pakai. Kesimpulan ini sebenarnya tidak terlalu bisa diandalkan. Lagi pula meskipun ada beberapa talenta yang belum ditemukan dalam diri seorang kultivator, yaitu fase transendensi, fase distraksi, dan bahkan fase keilahian. Ketika kultivasi tiba di fase penilaian, sumber energi telah memadat dan aku tidak tahu berapa banyak jenis sumber energi yang terkumpul. Tapi sekarang, mereka tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Jadi meskipun kesimpulan ini tidak masuk akal, itu hanya bisa diterima. Sudah aku katakan sebelumnya, kecuali leluhur perintis, rekor kedua leluhur keempat 3 hari 3 malam. Kamu bilang, mungkinkah Tuan Qin berhasil? Penatuali berkata dengan suara gemetar. Ketika leluhur keempat masih hidup, mereka sebenarnya belum lahir, jadi meskipun catatan ini ada, tidak ada yang melihatnya, dan dapat tinggal di formasi aula leluhur selama 3 hari 3 malam penuh. Seharusnya tidak mungkin. Kita semua telah mempelajari sumber energi unsur emas di aula leluhur. Kita tahu bahwa semakin jauh di belakang, semakin kacau kerohanian manusia. Banyak orang mengangguk, sebenarnya, implikasi dari kalimat ini adalah bahwa Erikin adalah seorang kultivator non-logam, dan bakatnya mungkin memang bagus. Tapi itu melampaui rekor jenius sekte leluhur keempat yang diakui, bukankah ini omong kosong? Hanya Pak Tua Su yang berkedip, tidak tahu mengapa, aku pikir Erikin seharusnya baik-baik saja. Meskipun semua murid telah meninggalkan lapangan, tugas para tetua telah selesai, tetapi tidak ada yang pergi. Erikin di aula leluhur telah membangkitkan minat semua orang, mereka juga ingin tahu apakah Erikin dapat memecahkan rekor leluhur keempat. Siang dan malam berganti, dan segera matahari terbit lagi, dan saat matahari berangsur-angsur naik, ekspresi semua orang menjadi semakin aneh. Aula leluhur sepi, hanya formasi cahaya beredar dalam pola yang tetap. Namun, seiring berjalannya waktu, Erikin masih belum juga keluar. Sampai matahari siang, ada ledakan di benak semua orang, dan ekspresi mereka menunjukkan warna campuran.
Eric Kin benar-benar memecahkan rekor dengan mengungguli leluhur keempat Sekte Luopo. Tidak mungkin ini. Seseorang menggaruk kepalanya dan bingung. Leluhur keempat bukan hanya jenius langka dari Sekte Luopo, dia juga masuk sekte tersebut sejak usia dini, dan terus kultivasi teknik ilmu sihir yang ditinggalkan leluhur perintis. Setelah akumulasi bertahun-tahun, dia tumbuh hingga fase transendensi lalu masuk ke aula leluhur ini. Dan bagaimana Eric Kin melakukannya? Tentu saja tidak ada yang salah dengan kecurigaan para tetua. Jika tidak ada benih pencerahan, maka Eric Kin hanya bisa memaksakan diri untuk memahaminya, paling lama sedikit lebih lama dari Mini Yang, dan akan menarik diri dari aula leluhur. Namun, dengan pasokan energi pencerahan yang terus-menerus, Eric Kin selalu menjaga pikiran yang jernih, jelas tidak dalam kategori ini. Tidak peduli bagaimana Tuan Kin melakukannya, Penatuali, pergi panggil ketujuh murid itu. Setelah lebih dari 1 hari istirahat, kerohanian mereka seharusnya sudah banyak pulih. Tiba-tiba Pak Tuasu yang selama ini diam pun bicara. Semua penatua memandangnya dengan beberapa keraguan. Tahukah kamu bahwa ada semacam perbedaan pendapat di klan sekarang, dan banyak murid bertanya-tanya apakah ada yang bisa tinggal di aula leluhur pencerahan begitu lama. Bahkan ada desas-desus bahwa ini tidak mungkin sama sekali, karena kita sengaja meningkatkan rekor. Ekspresi tajam muncul di wajah Pak Tuasu. Ketika sebuah sekte berkembang, murid cukup bersatu dan penuh energi. Tetapi jika sekte tersebut menurun dan frustrasi menyebar, beberapa orang tidak akan percaya pada diri sendiri atau bahkan tidak mempercayai sekte tersebut. Ketujuh murid jenius ini, meski berwatak bagus dan ulet, mau tidak mau terpengaruh oleh suasana ini. Hari ini, itu hanya kesempatan bagus untuk menghancurkan rumor. Jadi, kali ini Tuan Kin memasuki aula leluhur bersama orang-orang itu, dan sekarang telah memecahkan rekor leluhur keempat, suruh murid internal datang lihat. Pak Tuasu berkata dengan wajah serius. Ketua sekte benar. Mereka harus merasakannya. Jika mereka tidak bisa melakukannya sendiri, bukan berarti orang lain tidak bisa menyeberang. Aku akan memanggil 7 orang ini, bahkan ketua sekte. Menurutku, lebih baik memanggil semua sekte internal murid, kata Penatuali. Pak Tuasu berpikir sejenak, lalu mengangguk. Penatuali membawa kedua tetua itu dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka juga mengerti maksud Pak Tuasu. Setiap kultivator memiliki tujuan untuk peningkatan, tetapi jika mereka merasa bahwa tujuan tersebut tidak mungkin dicapai, orang-orang ini akan menjadi frustrasi dan tidak berguna. Terkadang kepercayaan diri lebih penting daripada bakat. Rekor yang Eric Kin pecahkan hari ini adalah kesempatan yang baik untuk memberikan kepercayaan kepada banyak murid. Tak lama kemudian, banyak sekte internal murid yang dipanggil dengan bingung keluar aula leluhur. Dan melihat beberapa penatua agung dengan ekspresi serius dan 7 murid inti di sana, semua orang terkejut dan bingung. Ketika Penatuali mengatakan tujuan memanggil mereka, langsung heboh di tempat kejadian, dan semua orang berisik. Mereka bisa melihat cahaya Reiki di aula leluhur, tetapi tidak ada yang mengira bahwa pemecah rekor kultivator akan muncul kali ini. Benar ini. Bukankah ada rumor bahwa rekor itu benar-benar tidak bisa dipecahkan? Pikirkan dengan teliti, itu mungkin saja. Jangan lupa bahwa lebih dari 3 hari yang lalu, beberapa kakak seperguruan inti dipanggil ke aula sekte, dan tidak pernah muncul lagi. Kalau begitu, waktunya tepat, tetapi tidak tahu apakah senior Kin di aula leluhur masuk belakangan, demi menginspirasi kita dan dibuatkan pengaturan khusus. Namun, di antar murid yang terkejut, beberapa orang masih tidak percaya. Bersambung.